Salam Pancasila. Halo kawan-kawan semua di sana, ketemu lagi di Driji Show dengan Mira Diasi dan tamu saya yang juga istimewa, ada Mbak Tari. Selamat sore Mbak Tari. Mbak Tari ini adalah pekerja buruh perempuan yang luar biasa aktif. Kalau nggak salah 43 tahun nggih. Ya. Lalu punya putra 1 dan suaminya juga katanya masih 1. katanya Mbak Tari suami itu di rumah, kalau di luar kawan kerja, gitu nggih? Gini. Mudah-mudahan Mas suami mendengarkan ininya. Oke, putranya 1. Dan terakhir sudah 19 tahun lebih bekerja di pabrik farmasi. Sebelumnya di beberapa pabrik ada material, ada jamu dan lain-lainnya. Dan di sela-sela waktu luangnya Mbak Tari ini nyambi sebagai asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi saya nggak kebayang ini energinya dari mana ya Mbak Tari ya. Kadang kalau kerja malam pulangnya jam 4 pagi, nanti jam 7 sudah masuk bersihin rumah. Cerita Mbak, dapat energi dari mana? Kok kuat loh? Ya mungkin saya makan yang cukup. Makan saya juga harus terprogram, makanya olahraga juga iya. Saya suka. Masih sempat olahraga? Masih. Ngopo? Saya Zumba. Wis. Waduh, izin aku Mbak, kalah aku. Zumba. Ya. Jalan kaki. Kalau jalan mungkin tidak karena kan outdoor. Jadi saya nggak ada waktu untuk kesana-sana. Kalau Zumba kan di rumah bisa gerak sama memasak bisa, sama gerak sama ngepel, nyapu. Ya, gitu. Tapi saya usahakan 1 jam di rumah Zumba. Oke. Gitu. Jadi sambil nyapu, sambil kerja rumah tangga itu juga menggerakkan badan biar fit terus. Makan di program itu piye? Ya, rutinitas itu saya makan tidak 3 hari sekali, 3 hari tidak. Tapi sehari saya makan nasi di tengah, di jam tengah. Jadi di siang. Di siang iya. Oke. Jadi paginya saya memang tidak makan nasi dulu. Ya, saya tidak makan nasi dulu, saya ngempel apapun, tapi tidak roti dan tidak coklat, karena saya benci coklat. Enak itu. Yang jelas saya tidak roti dan tidak coklat. Makanan lain bisa. Oke. Itu terus pagi sambil kerja dan makan seadanya, menurut saya kan sudah kenyang, karena saya pengen badan saya harus kecil, tidak mau gemuk saya. Oke. Saya nggak suka gemuk. Terus siang baru makan nasi, ada nasi kebetulan di rumah, mungkin anak yang memasak. Atau mungkin saya yang memasak, dilanjutkan orang rumah. Terus habis saya makan, saya tidur minimal 2 jam di siang hari. Selalu. Kalau pas nggak masuk siang itu 2 siang jam. Tetap baru saya usahakan tidur siang sebelum kerja. Sebelum kerja. Oke. Jadi yang sangat biar kita deket mic-nya, yang sangat diperhatikan adalah rutinitas, baik makan, gerak tubuh gitu ya, biar sehat terus. Oke. Nah, sekarang kita lagi ada keributan ini Mbak Tari. Mbak Tari ngerti gak nek arep ono pilihan presiden? Tahu ya? Ya, punya calon suami atau lo kan suaminya udah ada di rumah, kasihan lo ya kalau ditinggal. Punya terbayang dari, kan Mbak Tari juga saking aktifnya, saya kira juga ngelirik televisi. Suka lihat TV? Tidak. Tapi Ibu ber-HP, suka lihat YouTube, suka lihat penonton YouTube. Bayangkan luar biasa. Mengikuti YouTube. Nah, mengikuti YouTube kira-kira punya pandangan apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, enggak Mbak? Mengikuti enggak maksudnya? Mungkin beberapa persen saya mengikuti. Iya. Karena saya salah satu dari mereka. Ada idola saya di situ. Waduh, asik. Tak bedek iki fanse sapa ya? Fanse sapa, Mbak? Pak Ganjar dong. Asik.
Ya. milih sing ganteng jarene. Kabeh ganteng. Ya. Enggak ya? Sama-sama dari Jawa. Oke. Pak, sama-sama dari Jawa tuh maksudnya piye ngerteni wong Jawa gitu. Iya. Yang satunya juga dari Jawa. Tapi Jawanya saya nggak tahu Jawa. Nggak jelas. Jelasnya ini kan sudah pasti di sana, di sana. Dan selain sudah jelas Jawanya, sudah mengalami ketika Pak Ganjar jadi gubernur Ya. gitu. Apa yang dirasakan kondisi membaik Mbak Tari sebagai buruh pabrik yang selama katakanlah 10 tahun ini ada beda nggak dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya saya belum merasakannya karena saya sebelumnya tidak fokus pada ini Pak Gubernurnya siapa, yang penting ada gitu. Buat saya kan enggak, ya udah kita punya gubernur ya udah itu. Tapi kedepannya saya kok seperti ini, saya baru masuk di RT RW baru mengenal, oh ini ada bantuan seperti ini dari mana, oh ini programnya ini. Jadi saya lebih jelasnya dari situ. Jadi saya ikut RT dan kemudian saya di lingkup RT saya terpilih ke tingkat RW. Sebagai? Ya sebagai anggota saja, saya nggak mau pegang yang lainnya. Ya wis repot ya, wis kerja seluruh harinya Terus untuk bekerja. Ada bantuan apa yang dibicarakan di RW kan nanti ke tingkatnya ke kelurahan, kecamatan. Itu dari partai yang sama. Gitu, Ini luar biasa karena saya mendengarnya dari situ. Yang tadinya boleh dibilang cuek-cuek aja, pokoknya nyambut gawe, mau pulang beres. Rupanya kondisi 10 tahun terakhir ini berbeda karena meskipun bekerja, orang-orang seperti Mbak Tari juga seperti didorong ikut peduli dengan kondisi masyarakat dan aktif di perjumpaan-perjumpaan masyarakat, gitu nggih? Nah, tapi Mas Bojo tidak melarang tuh? Tidak. Melarangnya ya melarangnya tidak boleh tidur sama orang lain gitu saja. Tapi lainnya enggak. Selama saya positif, bertindak positif, enggak ada larangan. Iya ya. Jadi tidak menghambat kalau Mbak Tari ini yo nyambut gawe, yo aktif di lingkungan masyarakat dan makanya bisa jadi lebih ngeh atau lebih mengikuti peristiwa-peristiwa. Gitu nggih, Mbak Tari ya. Terus sekarang kalau kita semua mendoakan dan mengharapkan benar-benar Mas Ganjar sekarang sudah dapat wakilnya juga Pak Mahfud, dua-duanya orang baik. Kita sungguh mengharapkan dan tekad besar harus menang, harus jadi RI 1. Gitu nggih, Mbak? Ada harapan nggak Mbak Tari terhadap pemimpin kita di masa mendatang? Kudu apa nanggon buruh perempuan, kudu apa nanggone ART, harus ada hal apa? Kalau secara pribadi saya kalau sebagai karyawan, saya sebagai karyawan mintanya kan yang ini dapat ini harus ada tuntutan ini, tapi kan itu saya kembalikan lagi ke antara karyawan dan manajemen perusahaan. Baik. Nah, untuk hak-hak karyawan itu mohon didengar gitu. Jadi apa yang memang haknya karyawan itu yang seharusnya didapat ya harus dikasihkan. Contoh Mbak Tari, ada nggak contoh hak karyawan yang masih rendet atau masih tidak diberikan? Misalnya? Ada. Contohnya saya sendiri. Saya bekerja selama kurang lebih 15 tahun. Harusnya karyawan tetap kan? Iya. Tapi saya kan masih honorer. Harusnya membuka peluang agar bisa menyampaikan aspirasi terbuka. Jadi tidak harus melalui, biasanya kan ada persatuan di pabrik-pabrik itu yang menjadikan organisasi demo. Buruh. Kan yang menjadikan demo. Karena kalau melalui demo kan juga tidak baik, menurut saya tidak baik. Jelas tidak efektif, merugikan satu sama lain. Kalau mungkin ada peluang terbuka, kenapa tidak gitu. Jadi bisa mendengar lewat situ. Kalau dari saya. Kalau sekarang dari saya sebagai ART,
Saya pribadi kalau sebagai ART itu tidak wanita rendahan yang bekerja untuk yang pekerjaan paling hina dan paling kotor. Jadi kalau tidak ada ART, orang yang punya gak bisa bergerak. apa-apa. Iya, memang sama sekali. Jadi ART bukan karyawan yang paling rendah dan paling hina menurut saya. Iya memang, pastilah. Justru lah itu pembantu orang bisa kerja. Orang Jawa bilang babu paling rendah, tapi buat saya tidak. Justru babu derajatnya paling tinggi menurut saya. Betul. Karena tidak ada kita orang-orang seperti saya nggak akan jadi seperti ini loh gitu. Iya, Baju iya betul. Baju bagus, baju rapi dari mana? Kan Oke. dari situ. Oke. Rumah bersih dari mana? Iya. Nah, malahan sekarang kawan-kawan aktivis justru sedang ingin menggolkan undang-undang tentang pekerja rumah tangga supaya jaminan keselamatan, fasilitas kesehatan itu lebih dijamin. Karena sekarang ini nggak ada, kan tergantung belas kasihan sama Gaji yang dijamin. diikutin. Gaji dijamin. Oh iya. Iya, itu Karena yang selama ini gaji buruh memang paling rendah ya. Orang menganggap karena pembantu itu tidak punya ijazah atau apa, memang bisa jadi pembantu. Tapi menurut saya pengalaman yang saya ambil, saya bekerja di ini saya terapkan di pembantu bisa, karena saya bekerja di ini ya Pabrik. bagian saya pabrik itu bagian steril. Saya jadi pembantu, saya ambil ilmu dari situ bersih. Kan lebih itu sudah jadi nyambung. Nah, gitu. Menurut saya Pengetahuan jadi, yang diperoleh saya dapat, di pabrik iya, malah bisa diterapkan di rumah situ. tangga. Gitu. Keren Mbak Tari. Oke, ini sedang digodok by the way untuk pengetahuan publik bahwa undang-undang pekerja rumah tangga itu masih nyangkut di DPR. Harusnya sudah digolkan itu untuk menjamin jaminan kerja untuk ART. Gitu nggih. Jadi harapannya sekali lagi supaya hak-hak pekerja terutama pekerja di pabrik maupun pekerja di rumah tangga itu lebih diperhatikan dan lebih diawasi gitu ya, supaya semua yang bekerja juga dengan senang hati, gembira dan membuat orang lain juga sejahtera. Ya. Gitu ya Mbak Tari ya. Ya. Oke, ada pesan lagi yang untuk pendengar semua dari seorang Tari mungkin? Sesama manusia, Nggih. terutama saya Nggih. sebagai pekerja seperti ini, Iya. tolong jangan direndahkan. Oke. Saya gitu. Iya. Kalau menurut saya ART itu derajatnya mulia. Malah sekarang disebut PRT dalam arti bukan pembantu tapi pekerja rumah tangga. Nggih, itu untuk mengapresiasi bahwa memang bekerja dan pekerjaannya keras. Jadi nanti nggak ada lagi tuh waktu semena-mena gitu, waktu kerja ya diatur, itunya diatur. Gitu ya Mbak Tari ya. Oke, matur nuwun Mbak Tari sudah sharing, sudah berbagi, sudah menceritakan pengalamannya. Tetap sehat, Amin. tetap bekerja dan kita doakan bersama Mas Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden dan wakilnya. Oke, terima kasih semuanya. Salam Pancasila. Pancasila.